Meili sedang mencari pekerjaan. Tidak disangka, dia diwawancarai sendirian di rumah oleh pewawancara. Kemudian, pewawancara itu mengunci pintu kantor. Dia mengancam kalau wanita itu hanya bisa menurunkan harga dirinya untuk mencari pekerjaan jika tidak mempunyai gelar pendidikan. Kalau ingin bekerja di sini, kau harus menurutinya. Namun, Meili membenci kehidupan seperti ini. Pria itu semakin menjadi-jadi. Dan Meili tidak bisa menahannya lagi. Dia membalas dan menggigit pria itu. Pada saat itu, satpam dari luar masuk ke ruangan. Ketika melihat hal tersebut, pria itu langsung memfitnah Meili dan mengatakan bahwa dia mengandalkan kecantikannya untuk mendapatkan pekerjaan. Meili sangat marah mendengar hal itu. Satpam menariknya dan mendorongnya hingga jatuh. Saat melihat wajah brengsek pria-pria ini, Meili marah. Dia mengambil gelas air di sampingnya dan menuangkannya ke pria itu. Dia keluar ruangan dengan menyedihkan. Di kamar mandi, dia menangis dengan sedihnya. Dia sudah bertahan dari semua rasa sakit yang dia alami selama bertahun-tahun. Tidak disangka bahwa dia akan mengalami hal kotor seperti itu lagi di lingkungan yang berbeda. Bahkan, jika ingin mengandalkan seorang pria, kau juga harus menemukan pria yang tampan dan kaya. Tidak lama setelahnya, pria yang mengubah nasibnya muncul. Pria itu keluar dari dalam mobil untuk memeriksa apakah dia terluka atau tidak. Dia memegang lengannya dan sangat khawatir kepadanya. Meili saat ini merasa jijik ketika melihat pria manapun. Namun, pria mana yang tidak suka melihat sosok dan wajahnya yang cantik? Semuanya pasti akan berpikiran jahat. Meili mengatakan dalam bahasa Jepang, "Apakah kau bodoh?" Kalimat ini mengubah nasib Meili. Ternyata, pria itu adalah pemilik sebuah hotel. Hotel itu akan menyambut tamu terhormat dari Jepang dalam waktu dekat. Akan tetapi, sangat sulit untuk menemukan wanita yang mahir berbahasa Jepang. Dan kebetulan dia bertemu dengan Meili yang mengalami kemalangan. Dia mengikuti Meili hingga ke stasiun kereta bawah tanah. Meili masih membayangkan kejadian sebelumnya. Pria itu menghentikannya dan mengungkapkan niat serta identitasnya. Dia membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa Jepang dengan segera. Seorang pria tampan berusia kurang dari 30 tahun. Akan menemui klien yang sangat penting. Meili mengira pria itu bajingan yang hanya menyukai kecantikannya. Dia pun menolak permintaannya. Pria itu memintanya berulang kali. Dan Meili akhirnya mau mencobanya. Dia datang ke kantor pria itu. Setelah melihat sekeliling, dia cukup yakin bahwa orang ini sangat kaya. Namun, tiba-tiba bos memberitahunya bahwa pekerjaan sebagai penerjemah itu hanyalah sementara. Meili hanya ingin mencari pekerjaan yang resmi. Dia bisa menunjukkan kemampuannya hanya dengan cara ini. Ketika melihat ekspresi ragu pria itu, Meili membuat lelucon. Dia mengaku sebagai lulusan Universitas Tokyo. Tidak disangka, kebohongannya kali ini malah mendapatkan perhatian seorang pria. Namun, dia masih meragukannya. Tanpa diduga, sebuah panggilan telepon membuat pria itu menjadi sangat cemas. Ternyata, para tamu penting itu akan datang lebih awal. Dia tidak mempunyai waktu untuk meragukannya lagi. Dan hanya bisa membiarkan Meili mengambil pekerjaan ini. Saat Meili mengenakan pakaian bisnis, temperamen yang dingin, dia merasa ada secercah harapan dalam hidupnya. Akhirnya, dengan percaya diri, dia datang menemui tamu penting itu. Dia memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dengan tenang dan santai. Tamu penting yang melihat kakinya yang panjang, putih, dan indah itu sangat puas. Pria itu pun merasa telah memilih orang yang tepat saat ini. Namun, ketika dia pergi ke departemen SDM untuk melapor, masalah terjadi lagi. Dia yang berbohong dan mengatakan bahwa dia adalah lulusan Universitas Tokyo. Sekarang hanya bisa mendapatkan sertifikat untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan sertifikatnya secepat mungkin, dia berkonsultasi dengan beberapa agen di jalanan. Tidak ada yang mau membantunya. Ketika Meili kesusahan, dia melihat pria yang tidak ingin dia temui di lantai bawah. Dia adalah suaminya yang berasal dari Jepang, yang saat ini sedang memegang fotonya untuk mencarinya. Dia takut ketahuan oleh suaminya dan bersembunyi. Wanita itu dibawa ke Jepang untuk membantu suaminya membayar utang. Sejak saat itu, dia menjadi wanita klub malam. Setiap hari, dia bertemu dengan bos yang datang ke sana untuk bersenang-senang. Suatu hari, seorang pria tua tiba-tiba memeluknya. Sebenarnya dia tidak rela melakukannya. Dia menahan penghinaan itu demi menyenangkan pria tua itu. Dia sudah tidak tahu berapa kali dia lari ke toilet setiap hari. Cara mendapatkan uang seperti ini masih belum cukup untuk melunasi utang suaminya. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, dia hanya bisa memakai pakaian yang bagus agar lebih banyak pria tua menyukainya. Dia juga menunjukkan bakatnya. Akhirnya, uang untuk suaminya sudah terkumpul. Dan dia berpikir mereka berdua bisa pulang dengan bahagia. Namun, bagaimana mungkin suaminya akan melepaskan sapi perah ini dengan begitu mudahnya? Pada akhirnya, dia ingin wanita itu terus bekerja di sini. Meili juga tahu bahwa dia hanyalah alat. Tiba-tiba, terjadi kebakaran di luar. Dia membuka pintu dan berlari keluar dengan panik. Dia berlari tanpa alas kaki. Dan suaminya terus mengejarnya. Dia berlari ke dalam gang dan membalikkan sekotak barang untuk menghalanginya. Dia berlari sekuat tenaga. Dan akhirnya sampai ke stasiun kereta bawah tanah untuk bertemu dengan sahabatnya. Dia adalah satu-satunya teman baik yang pernah dia miliki di sini. Meili melambaikan tangan dengan enggan. Teman-teman menyuruhnya untuk tidak kembali ke tempat sialan seperti ini. Saat ini, suaminya mengejar dengan gila. Dalam keadaan darurat, Meili bergegas masuk ke mobil. Suaminya melihat keluar dengan pandangan yang menakutkan. Dia menangis akan penghinaan yang dia terima, bercampur dengan rasa kebencian kepadanya. Sang suami mengetuk kaca kereta dengan keras. Meili akhirnya sadar kalau dia telah hidup 3 tahun di neraka dengan sia-sia. Dia kembali ke negaranya, tapi semua yang ada di depannya aneh baginya. Berhubung dia masih warga negara Jepang, dia hanya dapat menemukan pekerjaan yang cocok terlebih dahulu. Dia yang tidak memiliki uang hanya dapat menemukan tempat tinggal terlebih dahulu. Dia menemukan hotel kecil yang kumuh di daerah sekitar. Dia bertabrakan dengan seorang pria yang membawa mie instan. Saat dia mengangkat rambutnya,
Pria itu benar-benar tertarik dengan kecantikannya. Dia yang belum pernah melihat wanita cantik. Membuat Mei Li merasa sedikit jijik. Karena di matanya, semua laki-laki di dunia ini sama. Cara pria itu menawarkan bantuannya membuat Mei Li pergi dengan wajah menghina. Namun, Tuhan memberinya kesempatan lagi. Dia menabrak seorang wanita yang berlari ke arahnya. Secara kebetulan, dia bertemu dengan temannya di panti asuhan yang bernama Hijo. Dia yang lugu mengajak Mei Li untuk tinggal di rumahnya dengan ramah. Saat Mei Li melihat Hijo tinggal di apartemen yang nyaman, hatinya menjadi tidak tenang. Ternyata saat keduanya berada di panti asuhan, Mei Li sangat baik hati. Dia melihat bahwa Hijo tidak ingin diadopsi oleh orang Jepang. Jadi, dia menempatkannya di gudang diam-diam. Pada akhirnya, dia sendiri yang diadopsi oleh orang Jepang menggantikan Hijo. Karena niat seketika itu, dia jatuh ke dalam situasi sulit yang tidak ada habisnya. Hijo akhirnya diadopsi oleh pasangan yang baik hati. Dan hidup bahagia tanpa perlu mengkhawatirkan sandang dan pangan. Dia juga diterima di Universitas Tokyo. Saat melihat rumah besar tempat dia tinggal, hati Mei Li merasa kesepian. Dirinya saat ini masih tidak mempunyai tempat tinggal. Semua hal ini membuat Hijo merasa bersalah. Pemikiran mereka benar-benar berbeda. Karena tinggal di lingkungan yang berbeda pula. Pandangan Mei Li dipenuhi dengan nafsu dan amarah. Sebaliknya, Hijo masih seperti gadis kecil. Hijo tidak sengaja memecahkan cangkir dan melukai kakinya. Mei Li segera membantunya mencari obat. Secara tidak sengaja, dia melihat apa yang paling dia inginkan saat ini. Dia mencari sertifikat Universitas Tokyo selama berhari-hari. Namun, kesaksian palsunya akhirnya terungkap. Pada malam hari saat Hijo tertidur, Mei Li menyelinap masuk untuk mengambil sertifikatnya. Kali ini, dia berhasil. Dia mencari mesin cetak dan membuat salinannya. Ketika pulang dengan kelelahan, dia bertemu dengan pria yang menabraknya saat itu. Pria itu segera memulai percakapan dengan Mei Li. Dia berkata dia akan segera pindah dan ingin meninggalkan kontak untuknya. Saat ini, Mei Li sama sekali tidak mau memperhatikannya. Pria itu memberitahunya bahwa dirinya adalah generasi kedua yang benar-benar kaya. Mei Li mengira pria itu adalah seseorang yang hanya menginginkan kecantikannya. Dia mentertawakan cara kuno pria itu untuk mendekati wanita. Wanita berambut panjang itu tidak tahu bahwa pria itu benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Dia memiliki kepekaan bisnis sejak dia belajar di luar negeri saat masih kecil. Dia muda dan menjanjikan, dia akan segera menjadi penerus sebuah hotel. Namun ternyata, pria ini adalah bosnya. Dia menangani masalah yang sangat sulit dengan baik. Dia membantu tamu hotel menemukan putrinya yang telah lama hilang. Presiden juga menerima Mei Li secara pribadi dan memujinya. Karena Mei Li membuat hotel itu tidak kehilangan reputasinya. Dia juga memberitahu Mei Li bahwa dia akan pensiun. Presiden mulai menggantikan tempatnya. Hal ini membuat Mei Li menatapnya dalam-dalam. Saat ini, pikiran Mei Li tidak lagi tertuju pada makan malam itu. Dia berpikir jika dia bisa memenangkan presiden, apa mungkin dia tidak harus menjalani kehidupan yang buruk lagi? Selesai makan malam, Mei Li mengikuti presiden meninggalkan restoran itu. Tuan muda kaya raya itu kebetulan melihatnya. Dia mengatakan beberapa kata. Presiden dan Mei Li pergi dengan mobil bersama. Dalam perjalanan kembali, mereka berdua berkomunikasi. Mei Li mulai mendekati presiden, tapi presiden tampaknya sedang sibuk. Tepat saat Mei Li hendak turun dari mobil, presiden bertanya kepada Mei Li dengan sangat serius. Apa benar yang kau katakan kepada tuan muda itu sama seperti di pintu masuk hotel? Baru pada saat itulah Mei Li mengetahui alasan kenapa wajahnya terlihat muram. Jadi, dia memberitahu presiden bahwa apa yang baru saja dia katakan itu adalah kebohongan. Dirinya tidak ingin melepaskan pekerjaan ini. Oleh karena itu, dia berbohong untuk membuat tuan muda senang. Presiden merasa lega setelah mendengarkannya. Pada saat yang sama, hal itu juga meningkatkan daya tarik Mei Li. Saat melihat hal ini, Mei Li mengajak presiden untuk makan malam bersama besok. Presiden menyetujuinya dengan cepat. Tiba-tiba, hujan turun sangat deras. Presiden ingin mengambil kesempatan untuk mengantarkannya pulang. Namun, Mei Li menolaknya dengan alasan kehujanan. Dia melihatnya melepas sepatunya dan berlari sampai ke bawah atap. Dia tidak lupa untuk berpamitan kepada presiden sambil memegang sepatunya. Kejadian ini membuat pria itu terpesona dengannya. Saat presiden pergi, dia pun melepas kedoknya. Keesokan harinya, Mei Li pergi ke mall untuk membeli beberapa baju yang bagus. Dia berdandan dan bersiap untuk makan malam dengan presiden pada malam hari demi bisa masuk ke masyarakat kelas atas. Wanita itu menghabiskan uang untuk membeli baju seharga 10 juta. Dia berdandan dan bersiap memanfaatkan kecantikannya pada malam hari untuk menurunkan presiden yang akan masuk. Mei Li tertidur di mobil setelah minum-minum. Pada saat ini, sebenarnya Mei Li sangat sadar. Sejak dia mengetahui bahwa pria itu akan menggantikan presiden, Mei Li berusaha keras menciptakan kesempatan untuk mendekatinya. Kemudian, Mei Li berpura-pura terlalu banyak minum dan memeluk presiden dari belakang. Saat ini, presiden tampak sedikit gugup karena dia merasa bersalah atas pernikahan pertamanya. Mei Li menunjukkan pengertiannya bahwa mencintai seseorang itu tidak mempedulikan masa lalunya. Saat menghadapi wajah seperti bidadari yang juga lembut dan perhatian ini, hati presiden tidak dapat menahannya lagi. Kemudian, presiden membawa Mei Li pulang ke rumahnya. Keduanya juga memastikan hubungan mereka saat ini. Setelah selesai bermain, keduanya menikmati waktu dan minum bersama. Saat melihat presiden tinggal di kamar dengan pemandangan laut ini, Mei Li yang selalu merasa tidak aman sejak kecil ini menjadi puas. Hal ini seolah-olah membuat presiden kembali merasakan cinta pertamanya. Dia juga memesan gaun untuk Mei Li secara khusus dan membawanya ke pesta. Mei Li terharu dan meneteskan air mata saat mendengar hal itu. Karena tidak ada yang membelikannya apapun sejak dia masih kecil, Mei Li pergi ke pesta dengan gembira. Ternyata, dia bertemu dengan pria miskin itu lagi. Namun, Mei Li tidak mau berurusan dengan pria yang tidak memiliki kekuatan. Sebaliknya, dia tidak tahu bahwa pria miskin di matanya itu
adalah pewaris yang sebenarnya. Dengan gaun merah, dia tampak memikat di pesta. Presiden membawa Mei Li menemui pemilik dan istrinya di belakang hotel. Itu adalah ayah dan ibu tiri pria miskin itu. Saat melihat Mei Li sedikit gugup, Presiden dengan lembut menyerahkan sapu tangan. Kemudian, dia memperkenalkannya kepada orang-orang penting pada malam itu. Mei Li ingin tahu siapa sebenarnya orang penting itu. Tanpa diduga, dia adalah pria miskin yang selalu ditolaknya. Saat ini, Mei Li benar-benar panik. Namun, pikiran lain muncul di benaknya. Dia berbalik dan melarikan diri dari tempat itu. Dia memikirkan masa depannya di dalam mobil. Kemudian, dia mencarinya di internet. Dan terkejut saat menemukan bahwa ada ratusan perusahaan dengan nama si generasi kedua itu. Ini di luar bayangan Mei Li. Keesokan harinya saat Mei Li pergi keluar lagi, dia melihat sebuah sepeda motor listrik. Dia tiba-tiba teringat bahwa sepeda motor listrik ini adalah milik seorang kaya raya. Lalu dia mendorong sepeda motor listrik itu ke bawah dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan informasi kontak dari pria itu. Dia mendapatkan panggilan telepon dari keamanan. Setelah mengetahui bahwa sepeda motor itu digulingkan oleh Mei Li, dia tidak hanya tidak marah, tapi malah mengajak Mei Li untuk memperbaikinya bersama-sama. Mei Li langsung setuju. Kemudian, keduanya pun datang ke bengkel. Mei Li tahu generasi kedua yang kaya itu akan melakukan perjalanan bisnis besok. Dalam sekejap, dia membuat perhitungannya sendiri lagi. Setelah keluar dari bengkel, mereka berdua pergi berjalan-jalan bersama. Mereka memanggang barbeque seperti layaknya pasangan kekasih. Mei Li lebih perhatian dan membantu generasi kedua yang kaya itu menyeka mulutnya. Karena telepon Mei Li selalu tidak tersambung, Presiden pergi ke rumah Mei Li. Dia juga bertanya kepadanya kenapa dia tidak menjawab teleponnya sepanjang hari. Dia mengeluarkan ponselnya yang telah dimatikan sejak awal. Dia berpura-pura tidak tahu dan menjawabnya dengan tampang tidak bersalah. Tepat ketika keduanya sedang berdebat, generasi kedua yang kaya itu muncul di depan pintu. Mei Li takut keduanya akan bertemu. Jadi, dia menghalangi pandangan mereka berdua dengan bibirnya. Namun, sang pacar menghindari ciuman itu tanpa sadar. Setelah pria kaya itu pergi, Mei Li berpura-pura marah karena Presiden berubah pikiran begitu cepat. Lalu, dia membuat alasan dan pergi. Demi menikah dengan keluarga kaya, dia akan meninggalkan pacarnya dengan cara apapun. Dia sengaja datang ke Pulau Jeju untuk bertemu dengan pria kaya itu. Hal ini membuat pria kaya itu sangat senang. Ketika menghadapi pertanyaan dari pacarnya, Mei Li berbohong bahwa suasana hatinya sedang buruk dan pergi keluar untuk bersantai. Pria itu mengira bahwa dia membuatnya sedih tadi malam. Dan dia pergi mencari Mei Li untuk menghiburnya. Tidak disangka, dia naik dan mengendarai mobil mewah dengan pria kaya itu. Keduanya bersenang-senang seperti pasangan kekasih. Pria kaya itu mengunjungi banyak tempat bagus bersama dengan Mei Li. Pada malam hari, dia juga menceritakan kepadanya mengenai pengalaman masa kecilnya. Mei Li juga menceritakan hidupnya kepada pria kaya itu. Dia berkata kalau dia tumbuh di panti asuhan. Rasa sakit masa kecil membuat Mei Li tidak bisa menahan air matanya. Hal ini membuat pria kaya itu sedih. Dia memeluk Mei Li untuk menghiburnya. Saat keduanya baru saja kembali ke hotel pada malam hari, pacarnya bergegas datang. Ketika Mei Li membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah pacarnya, dia pun ketakutan. Dia bahkan tidak mengizinkannya masuk dan segera mengajaknya jalan-jalan. Sang pacar terus menceritakan kerinduannya kepada Mei Li. Mei Li pun mengungkapkan rasa cintanya kepada sang pacar. Keduanya lalu saling berpelukan. Raut wajah kebosanan terlihat dari pandangan Mei Li. Dia ingin melarikan diri. Hari ini adalah hari ulang tahun Mei Li. Pacarnya mengajak Mei Li ke gereja. Saat membuka pintu, pemandangan di depan matanya membuat Mei Li begitu terharu. Tidak ada yang benar-benar memedulikannya. Yang selalu kesusahan sejak kecil. Ketika melihat pria yang begitu perhatian itu, Mei Li sangat tersentuh. Ketika dia mengeluarkan cincin kawin untuk melamarnya, Mei Li tidak menunjukkan rasa kebahagiaan sama sekali. Karena dia ingin membawa hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan menyingkirkan kehidupannya yang buruk di masa lalu. Jadi, dia berbohong bahwa dia tidak ingin menikah sekarang. Pacarnya hanya bisa menghormati pilihan Mei Li. Kemudian, dia mengantar Mei Li pulang. Sebelum pergi, pacarnya menyuruhnya untuk tidak bekerja lagi. Dia yang akan menjaganya. Mei Li sangat senang. Sehingga dia bersandar ke dalam pelukan pacarnya seperti anak kecil. Di sisi lain, pria kaya dan hijau juga mempersiapkan hadiah ulang tahun. Dan ingin memberi Mei Li kejutan. Namun, Mei Li baru saja menolak lamaran pacarnya. Ketika sampai di rumah, dia melihat pemandangan yang tidak ingin dilihatnya. Mei Li curiga dia memanfaatkan hari ulang tahunnya untuk mendekati generasi kedua yang kaya itu. Akan tetapi, Hijau menjelaskan bahwa itu hanyalah salah paham. Entah mengapa, Mei Li menjadi marah. Dan menyuruh generasi kedua yang kaya itu keluar dari rumah. Dia juga menunjuk Hijau agar selalu memasang wajah munafik setiap hari. Dan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain dengan cara menutupinya. Sebaliknya, generasi kedua yang kaya itu meminta Mei Li untuk bertemu untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Mei Li mengatakan meski tidak ada apa-apa di antara mereka, dia merasa sedih tanpa alasan. Saat melihat keduanya sangat dekat, generasi kedua yang kaya itu sangat tersentuh karena bertemu dengan wanita yang begitu menggoda. Dia pun ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan cintanya kepada Mei Li. Dia ingin Mei Li menjadi pasangannya. Meskipun Mei Li sangat senang mendengar hal ini, dia tidak ingin memperlihatkannya. Dia memutuskan untuk saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Saat ini, pacar Mei Li tiba-tiba menelpon. Mei Li mematikan ponselnya. Seusai makan, pria kaya itu mengajak Mei Li untuk menemui orang tuanya di rumah. Pria kaya yang selama ini berpura-pura miskin itu juga mendapati masalah. Dia langsung memanggil sopir untuk menjemputnya di Maybach. Meskipun Mei Li sudah mengetahui identitasnya, dia sengaja berpura-pura kebingungan. Mei Li sedikit gugup melihat villa mewah itu. Setelah kedua belah pihak bertemu, orang tua pria kaya itu akhirnya tahu bahwa wanita yang disukai anaknya itu adalah Mei Li. Presiden juga sangat puas dengan calon menantunya.
Karena pacarnya lama tidak bisa menghubungi Mei Li, dia terpaksa datang mencari Hijau. Saat mengobrol, pria itu juga bercerita bahwa dia dan Mei Li sedang menjalin hubungan. Hal ini mengejutkan Hijau, karena dia tahu Mei Li bersama dengan pria kaya itu saat ini. Pria itu pergi karena Mei Li belum kembali hingga larut malam. Dia menemukan Mei Li dan pria kaya itu sedang berpelukan. Setelah kembali ke rumah, Mei Li dituduh oleh Hijau. Dia menyalahkan Mei Li karena dia menipu perasaan dua orang pada waktu yang sama dengan kecantikannya. Dia berkata kita tidak akan mendapatkan cinta sejati dengan menginjak dua perahu seperti ini. Namun, saat ini Mei Li sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Karena baginya yang telah tersiksa oleh kehidupan sejak kecil, cinta hanyalah harapan. Dia hanya ingin melakukan apapun yang dia bisa sekarang untuk membuat hidupnya lebih baik dan melarikan diri dari kehidupannya yang susah. Saat ini, Ming Sun sedang tenggelam dalam pikirannya sambil memegang kartu nama yang diberikan kepadanya oleh San Wu. Keesokan harinya, Mei Li tahu dari rekan kerjanya bahwa seorang pria bernama San Wu mendatanginya. Dia juga dibawa ke kantor oleh Ming Sun. Mei Li benar-benar panik. Dia takut Ming Sun mengetahui masa lalunya yang menyedihkan sekarang. Dia bergegas ke kantor Ming Sun, tapi ternyata Ming Sun tidak ada di kantor saat ini. Ternyata, Ming Sun pergi menemuinya pagi-pagi sekali, dan San Wu langsung memberinya cek. Dia meminta San Wu untuk tidak muncul lagi dalam kehidupannya dan Mei Li. Dia ingin mengakhiri masa lalu Mei Li dengan cara ini. Jumlah uang dalam cek itu benar-benar mengejutkan San Wu. Pada malam hari, Ming Sun membawa Mei Li ke pantai. Mei Li segera menjelaskan masa lalunya kepada Ming Sun. Dia mengaku telah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil, dan hanya bisa mengandalkan rentenir untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena takut Ming Sun tidak menyukai masa lalunya, meskipun dia tidak mengatakan semuanya kepadanya. Ming Sun sudah berkorban terlalu banyak untuknya. Saat dia melamar Mei Li kali ini, dia bertemu dengan Zixian yang juga datang untuk memilih cincin pertunangan. Setelah keduanya bertemu secara kebetulan, mereka duduk dan mengobrol bersama. Saat membahas pacar masing-masing, terlihat senyum bahagia di wajah mereka berdua. Keduanya menyiapkan lamaran pernikahan romantis dengan sepenuh hati. Mereka tidak tahu bahwa pasangan mereka adalah wanita yang sama. Pada saat yang bersamaan, Mei Li yang tidak pernah benar-benar sekolah diterima sebagai seorang guru di universitas yang mempelajari arsitektur. Saat ini, Ming Sun memegang bunga di tangannya. Dia datang ke sekolah untuk melamar Mei Li. Namun, ketika datang di kelas, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Ming Sun menelepon Mei Li. Mei Li berbohong bahwa dia mengajak muridnya untuk makan bersama. Namun, saat Ming Sun sedang minum bersama teman-temannya, seorang siswa datang untuk menyerahkan materi kepada profesor. Ming Sun juga bertanya kenapa dia tidak pergi makan. Siswa itu mengatakan kepadanya bahwa tidak ada acara makan bersama. Ming Sun menjadi bingung. Mei Li datang ke tempat Zixian. Ke tempat lamaran romantis itu akan diadakan. Mawar yang tidak terhitung jumlahnya membuka jalan dan deretan lilin menerangi istana. Mei Li perlahan maju dan duduk di kursi yang dikelilingi oleh bunga dan lilin. Suara nyanyian Zixian yang indah mengumandangkan cintanya kepada Mei Li. Mei Li saat ini sudah meneteskan air mata karena dia benar-benar merasakan cinta Zixian kepadanya. Zixian kemudian mengungkapkan janjinya yang paling tulus kepada Mei Li. Dia lalu mengeluarkan cincin berlian yang dipilihnya dengan hati-hati. Dan di bawah pengakuan cinta Zixian, Mei Li pun menerima lamarannya. Zixian perlahan-lahan memasang cincin di jari manis Mei Li. Mei Li langsung bersembunyi di kamar mandi setelah kembali ke rumah. Lihat dirimu di cermin. Hati Mei Li merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, Mei Li datang ke lantai bawah rumah Ming Sun. Ketika melihat satu-satunya lampu kamar di lantai atas yang menyala, dia teringat akan perhatian dan kepedulian Ming Sun untuknya sebelumnya. Kedua orang itu bahagia bersama. Adegan hari itu pun terlintas di dalam pikirannya. Namun, apa yang dilakukannya sekarang menyakiti pria yang harus dia syukuri sepanjang hidupnya. Mei Li tidak bisa menahan air matanya karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ming Sun kelak. Saat ini, Ming Sun juga sedang bersedih karena dia benar-benar tidak memahami Mei Li. Kenapa dia membohonginya hari ini? Beberapa hari kemudian, setiap kali Ming Sun menelepon Mei Li untuk pergi, semuanya ditolak oleh Mei Li dengan alasan pekerjaan. Sampai pada hari saat Ming Sun menemani Zixian untuk memeriksa pekerjaan, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan pacarnya, yaitu Mei Li kepadanya. Mei Li yang tidak mengetahui hal itu, pergi makan malam dengan Zixian. Namun, cara ketiganya bertemu benar-benar membuat Ming Sun tercengang. Pandangan Mei Li saat ini juga terus mengelak. Zixian yang tidak tahu bertanya kepada Ming Sun untuk memperkenalkan pacarnya. Meskipun Ming Sun putus asa, dia tidak mengungkapkan semuanya saat ini. Dia makan sendirian dengan tenang. Namun, saat ini Mei Li merasa gugup. Kali ini, Zixian menanyakan tentang pacar Ming Sun lagi. Ketika Ming Sun hendak menjawabnya, Mei Li langsung gugup dan menjatuhkan gelas anggur merah itu. Zixian segera berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Saat ini, Ming Sun akhirnya bertanya, sejak kapan Mei Li memulai hubungan dengan Zixian? Mei Li mengaku bahwa dia dan Zixian sudah saling mengenal sejak kembali ke negara. Namun, hubungannya dengan Zixian baru saja resmi belum lama ini. Dia tidak bermaksud untuk menyembunyikannya darinya. Hanya saja sudah terlambat untuk berubah pikiran. Ming Sun juga sangat memahami Mei Li. Kenapa kau mengasingkan diri akhir-akhir ini? Kemudian, Mei Li dengan wajah seriusnya meminta putus dari Ming Sun. Setelah makan malam berakhir, Ming Sun yang patah hati datang ke pinggir sungai sendirian. Dia memikirkan kembali masa-masa indah saat bersama dengan Mei Li. Dia benar-benar tidak bisa mengerti kenapa Mei Li berubah pikiran begitu cepat. Jadi, dia menemui Mei Li untuk terakhir kalinya dan bertanya kepadanya kenapa dia meninggalkan dirinya. Mei Li berterus terang tanpa ragu. Dia ingin memiliki lebih banyak harta. Apa yang orang katakan tentang cinta, hal itu tidak berharga baginya. Kemudian, dia meminta Ming Sun untuk menganggapnya sebagai wanita jahat dan melupakannya. Ming Sun menahan rasa sakit di hatinya dan bertanya kepadanya apakah dia pernah mencintai dirinya.
Mei Li langsung berkata bahwa dia tidak pernah mencintainya. Setelah berbalik, Mei Li masih tidak bisa menahan air mata. Mungkin dia pernah benar-benar jatuh cinta kepada Ming Sun di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa berhenti menahan keinginannya untuk terus maju dalam hidup. Dia hanya bisa mengungkapkannya dalam hati, dengan rasa bersalah dan permintaan maaf kepada Ming Sun. Zixian tidak malu-malu untuk memamerkan kemesraannya di depan publik. Dia juga membawanya terbang keliling dunia dengan jet pribadi. Ming Sun yang tersiksa batinnya menjadi sangat tertekan. Dia memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Hal ini membuat keluarganya khawatir. Agar tidak membuat ibunya khawatir, Ming Sun akhirnya menenangkan diri dan mulai bekerja. Setelah datang ke perusahaan, dia pergi untuk menerima tamu dari Jepang. Saat naik elevator, tamu itu tidak sengaja melihat Mei Li di video promosi hotel. Sepertinya, dia pernah melihat wanita ini di Jepang. Ming Sun dengan penasaran bertanya kepada tamu ini apakah dia mengenal Mei Li di Jepang. Saat ini, tamu itu mengeluarkan kartu nama klub malam di Jepang. Bunga. Kota Jiakou Millennium 3 adalah wanita yang dicintainya, Mei Li. Dia tidak percaya bahwa Mei Li adalah gadis seperti itu. Kemudian, dia mencari San Wu untuk memastikan kebenaran akan hal itu. San Wu sepertinya sudah mengharapkan hari ini datang. Dia menuliskan alamat untuk Ming Sun dan menyuruhnya pergi ke sana sendiri untuk menemukan kebenarannya. Sebenarnya, di hati Ming Sun saat ini, mungkin sudah memiliki jawaban yang pasti. Ketidakberdayaan masih tersisa di hatinya. Itu hanyalah fantasi seketika yang indah. Pada akhirnya, Ming Sun yang merasa cemas pergi ke Jepang. Dia tidak percaya wanita yang sangat bermartabat itu bisa menjadi wanita pelacur, kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mei Li yang masih tidak sadar itu masih menikmati suasana manisnya bersama Zixian. Dia masih meluangkan waktu untuk menonton pertunjukan opera bersama calon mertuanya. Ayah mertuanya juga sangat bangga dan memberikan hadiah kecil yang indah untuk Mei Li. Itu adalah kalung berlian yang mahal. Hal ini membuat Mei Li merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Kemudian, Presiden memberinya kejutan yang lebih besar. Ternyata secara pribadi, Presiden langsung mengatur tanggal pertunangan untuk keduanya. Ini membuat orang yang telah mengalami segala macam penghinaan sejak kecil ini merasa sangat puas. Namun, apakah begitu mudah untuk menjadi istri yang kaya? Ternyata, Ibu Zixian sejak awal merasa Mei Li adalah wanita yang ambisius. Selain itu, dia adalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang keluarga. Setelah dia mengetahui bahwa Presiden sudah mengatur upacara pertunangan untuk keduanya, dia segera mengatur seorang asisten untuk menyelidiki informasi mengenai Mei Li secara diam-diam. Termasuk semua yang dia lalui sejak dia keluar dari panti asuhan. Semuanya perlu diselidiki dengan sejelas-jelasnya. Pada saat yang bersamaan, setelah Ming Sun datang ke Jepang sendirian, dan setelah melewati beberapa liku-liku jalan, akhirnya dia datang ke lokasi karaoke sesuai alamat. Gambar-gambar yang terpasang di dinding tidak hanya membuat Ming Sun merasa sangat sedih, tapi dia masih tidak dapat mempercayai fakta yang dia temukan. Poster di jalanan dipenuhi dengan foto Mei Li. Meskipun Ming Sun sudah melakukan persiapan sebelum datang, dia masih tidak bisa menerima pukulan yang begitu menyakitkan. Kemudian, Ming Sun datang ke Universitas Tokyo. Dia ingin tahu berapa banyak kebohongan yang Mei Li sembunyikan darinya. Begitu tiba, dia diberitahu bahwa tidak ada informasi mengenai Mei Li di sana. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah tenggelam dalam kebohongan Mei Li. Li Jo yang merasa sebagai korban itu juga menerima notifikasi saat ini. Desain yang dicuri Mei Li juga terkuak secara tidak sengaja. Akibatnya, proyek yang sedang dibangun oleh perusahaan Zixian terpaksa ditangguhkan. Li Jo yang sudah tidak tahan itu langsung menamparkan Mei Li begitu sampai di rumah. Kemudian, Li Jo dengan marah menuduhnya memalsukan sertifikatnya dan itu sudah sangat keterlaluan. Tidak disangka, dia masih belum puas dan mencuri desainnya. Namun, Mei Li tidak merasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, dia mengakui apa yang sudah dia lakukan. Li Jo memberitahunya supaya berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Pembangunan kembali grup Zixian. Proyek ini akan ditangguhkan untuk investigasi. Untuk mencegah Zixian terluka, Li Jo berkata bahwa besok dia akan mengungkapkan kejahatan Mei Li kepada media. Namun, semua kebohongan yang dikatakan oleh Mei Li membuatnya tidak bisa kembali lagi. Dia tidak bisa menerima bahwa dia akan kembali ke kehidupan lamanya. Sekarang, dia sudah sepenuhnya jatuh cinta dengan kehidupan Zixian. Dia memohon Li Jo untuk terus membantunya menjaga rahasia. Kalau tidak, semua yang dia miliki sekarang akan hilang. Li Jo yang kecewa mendorong Mei Li dan lari sendirian. Meskipun dia membenci teman baik yang munafik dan egois ini, dia merasa sangat bersalah akan pengalaman masa kecil Mei Li saat keduanya berada di panti asuhan. Kalau bukan karena Mei Li menggantikanku diadopsi ke Jepang, mungkin Mei Li tidak akan menjadi sangat munafik dan tidak bermoral seperti sekarang ini. Pada akhirnya, Li Jo mengalah. Dia mengatakan kepada media bahwa gambar-gambar itu dibuat olehnya bersama dengan Mei Li. Dengan begitu, tidak akan ada masalah plagiarisme. Meskipun hal itu telah terselesaikan, impian Mei Li untuk masuk ke dalam keluarga kaya sepertinya tidak semudah itu. Istri di keluarga kaya itu mengetahuinya dari asistennya bahwa sebelum bertemu Zixian, Mei Li dan Ming Sun sudah berhubungan. Hal ini membuat Nyonya semakin tidak bisa menerima Mei Li. Keesokan harinya, dia mengklarifikasi dalam sebuah wawancara media bahwa Zixian saat ini tidak sedang menjalin hubungan. Sebenarnya, tujuannya melakukan ini bukan hanya karena tidak menyukai Mei Li, tapi dia khawatir saham perusahaan akan terbagi setelah Mei Li menikah. Namun, Zixian jelas tidak akan melepaskan cintanya hanya untuk saham perusahaan. Dia segera muncul di depan media, lalu bergandengan tangan dengan Mei Li untuk mengungkapkan hubungan mereka.
Dia ingin memberikan sebuah status untuk wanita yang dicintainya itu. Saat ini, Mingsun kembali dari Jepang. Hal pertama yang dia lakukan adalah meminta temannya untuk mencabut kualifikasi dosen Mei Li. Karena dia tahu bahwa kualifikasi akademik itu palsu. Itu tidak sesederhana hanya membatalkan pekerjaan. Tapi dia juga mencabut poster Mei Li. Di hotel, meskipun Mei Li meninggalkan dirinya dengan kejam, dia masih tidak ingin melihat wanita yang dicintainya itu terjatuh ke dalam jurang selangkah demi selangkah. Mei Li yang masih tenggelam dalam mimpinya mengenai keluarga kaya itu diminta untuk menemui Nyonya secara pribadi. Nyonya berterus terang dan mengatakan bahwa sedari awal dia tahu kalau Mei Li memiliki tujuan untuk mendekati Zixian. Dia menyarankan Mei Li untuk putus dengan Zixian karena latar belakang keluarganya bersama dengan Zixian adalah sebuah lelucon. Mei Li tentu saja tidak akan setuju. Dia mengakui bahwa orang tuanya mungkin tidak semulia itu, tapi hubungan antara dirinya dan Zixian sama sekali bukan karena uang. Sebelum selesai berbicara, Nyonya langsung mengutuk bahwa Mei Li adalah seorang yatim piatu yang rendahan. Perkataan ini langsung melukai hati Mei Li. Mei Li merasa sangat dirugikan. Tapi itu bukan salahnya. Jadi, dia masih tidak mau menyetujui untuk putus dengan Zixian. Nyonya mengatakan sesuatu yang membuat Mei Li merasa panik. Nyonya langsung mengatakan bahwa Mei Li dan Mingsun pernah berhubungan. Hal ini benar-benar mengejutkan Mei Li. Wanita itu kemudian memberikan peringatan terakhir dan menyarankan Mei Li untuk putus sekarang. Tidak hanya itu, Mei Li tidak pernah menyangka dia bisa mengetahui informasi tentangnya dengan begitu lengkap. Dia yang putus asa berjalan pulang sendirian. Namun, dia bertemu dengan Zixian yang sudah lama menunggunya di depan pintu. Mei Li berpura-pura sedih dan memberitahukan kepada Zixian hal mengenai dirinya dipanggil Nyonya. Mei Li berkata meskipun dia sangat mencintainya, sang Nyonya tidak bisa menerima dirinya sebagai yatim piatu. Ketika melihat Mei Li begitu bersedih, Zixian juga mulai membenci ibunya. Dia kemudian langsung pergi mencari ibu tirinya dan bertanya kenapa dia mempersulit Mei Li. Namun, wanita itu berkata bahwa dia sudah meremehkan Mei Li sejak awal. Latar belakang keluarga jauh dari layak untuk Zixian. Akan tetapi, apa yang dikatakan Zixian selanjutnya membuat ibu tirinya terdiam. Dia mengatakan ibu tirinya saat itu mengenakan seragam hotel ketika pulang dengan ayah untuk pertama kalinya. Dia masih ingat penampilan buruknya waktu itu. Sebelum Nyonya sempat memberitahukan rumor mengenai Mei Li dan Mingsun, Zixian berdiri dan pergi dengan tatapan menghina. Mei Li melihat satu-satunya kalung yang ditinggalkan ibunya untuknya. Mungkin pada saat ini, dia baru ingat tujuannya lari kembali ke Korea. Jika ibunya tidak meninggalkannya saat itu, aku tidak akan menerima hinaan. Nyonya seperti ini, dia sangat takut Zixian tidak akan menyukai masa lalunya. Tepat ketika dia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan keadaan, dia diberitahu oleh Universitas Nasional Seoul bahwa jabatan dosennya telah dicabut. Mei Li sangat bingung dan bertanya kepada sekolah kenapa dia dikeluarkan. Dia diberitahu bahwa semua ini diam-diam diatur oleh Mingsun. Dengan kesal dan marah, Mei Li langsung pergi ke perusahaan untuk mencari Mingsun. Dia menanyainya karena semuanya sudah berakhir. Apakah harus tidak berperasaan? Namun, Mei Li tidak tahu kalau Mingsun melakukan ini bukan untuk balas dendam kepadanya, tapi untuk melindunginya. Karena begitu kebohongan Mei Li terungkap ke publik, maka Mei Li cenderung akan memikul tanggung jawab hukum. Jadi, sebelum masalahnya membesar, dia menarik semuanya kembali ke titik awal. Mei Li salah paham dengan apa yang dikatakan Mingsun. Dia berpikir tujuannya adalah untuk membuat dirinya kembali ke sisinya. Namun, Mingsun menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pikiran seperti itu. Dia hanya menyarankan untuk berhenti lebih awal. Jika tidak, makin banyak orang yang akan terluka. Setelah mengetahui kebenaran dari banyak kebohongan, kemudian, dia berinisiatif untuk mengajak Zixian bertemu, agar tidak membiarkan semuanya kembali ke titik semula. Dia sengaja membuat topik mengenai mereka berdua. Secara perlahan, dia memindahkan kesalahannya kepada Mingsun. Dia mengeklaim bahwa pada hari kerja, Mingsun sering melecehkannya di tempat kerja dengan alasan pekerjaan. Zixian merasa sangat marah setelah mendengar hal ini. Kemudian, dia datang ke perusahaan dan menanyai Mingsun apakah itu benar-benar terjadi. Setelah mendengar hal ini, Mingsun mengerti bahwa semua ini adalah ide Mei Li. Namun, dia tidak memilih untuk membantah. Sebaliknya, dia berpikir bahwa semua ini harus ditanggungnya sendiri. Walaupun dia tidak mengungkapkan hubungannya dengan Mei Li. Di depan Zixian, Mingsun yang begitu tergila-gila olehnya tidak berada di pihaknya. Ibunya sangat khawatir ketika mengetahui bahwa dia telah putus dengan Mei Li. Tanpa disadari, dia berinisiatif pergi ke perusahaan untuk menemui Mei Li. Dia berharap Mei Li dapat memberikan kesempatan untuk putranya sekali lagi. Saat melihat ketulusan orang tua itu, Mei Li terpaksa membohonginya lagi. Dia menjelaskan meskipun dia benar-benar mencintai Mingsun sebelumnya. Sekarang dia sudah bertemu dengan seseorang yang sangat disukainya. Setelah mendengar hal ini, ibunya masih berdiri dan berusaha membujuknya. Namun, Mei Li tidak ingin terjerat lagi. Kemudian, ibu Mingsun masih mengejarnya. Dan kebetulan adegan ini dilihat oleh Zixian yang sedang lewat. Akan tetapi, setelah Mei Li pergi dengan tergesa-gesa, kejadian buruk pun pada akhirnya terjadi. Detak jantung ibu Mingsun bertambah cepat dan dia pingsan. Setelah melihat hal ini, Zixian bergegas maju untuk menggendong orang tua itu di punggungnya dan membawanya ke rumah sakit. Zixian tiba-tiba mengetahuinya saat menghadiri pemakaman ibu Mingsun. Ternyata, orang tua yang memohon dan Mei Li tolak saat itu adalah ibu kandung Mingsun. Hal ini membuatnya curiga bahwa Mei Li sengaja menyembunyikan sesuatu darinya. Saat dia pergi, dia kebetulan bertemu dengan San Wu yang datang untuk menyampaikan belasungkawanya. Zixian seketika mengingat kejadian saat Mei Li dikejar di jalan. Orang yang mengejarnya adalah San Wu. Lantas apa hubungan ketiganya? Apa yang Mei Li sengaja sembunyikan dari dirinya? Kemudian, seorang bawahan datang dan menyerahkan sebuah amplop kepada Zixian. Keesokan harinya, Zixian mengajak Mei Li untuk berkencan.
Dia masih berharap Mei Li bisa menceritakan sendiri soal itu. Jadi, dia berpura-pura tenang dan bertanya mengenai kehidupan Mei Li di Jepang. Namun, Mei Li menjawabnya ala kadarnya. Hal ini membuat Zixian sangat kecewa padanya. Jadi, dia memutuskan untuk meminta Mingsun keluar dan berbicara baik-baik dengannya. Dia pun bertanya tanpa ragu-ragu mengenai hubungan antara Mingsun dan Mei Li. Kali ini, Mingsun juga mengakuinya terus terang. Dia juga mengaku masih sangat mencintai Mei Li. Hal ini sangat mengejutkan Zixian. Dia tidak menyangka Mingsun tidak mengungkapnya saat dia tahu bahwa Mei Li adalah tunangannya. Namun, Mingsun berkata bahwa semuanya adalah masa lalu dan tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Mingsun memberitahunya kenapa dia bisa jatuh cinta kepada Mei Li. Itu karena dia bertemu dengan Mei Li saat keadaannya paling terpuruk. Mei Li membuat Mingsun teringat saat dia tidak mempunyai apa-apa. Kemudian, hari-hari saat membantu Mei Li, keduanya tidak terpisahkan setiap hari. Saat menyaksikan Mei Li yang berubah sedikit demi sedikit, hal ini membuat Mingsun sangat bahagia. Namun, dia tidak pernah mengatakan hal ini kepada Mei Li karena dia tidak ingin cintanya menjadi tekanan untuk pasangannya. Saat mendengar dedikasi Mingsun kepada Mei Li yang begitu tulus, Zixian merasa bersalah saat ini. Ketika Mei Li datang bekerja keesokan harinya, dia menemukan posternya dibuang. Baru kemudian dia mengetahui bahwa posisinya sebagai perwakilan perusahaan telah dihapus. Dia datang ke kantor untuk menanyai Mingsun dengan kesal. Apakah benar-benar perlu untuk melakukan ini semua? Namun, Mingsun tidak ingin menjelaskan hal ini kepadanya sekarang. Mei Li telah salah mengira bahwa Mingsun menyerangnya karena masalah ibunya. Ketika melihat Mingsun yang tidak mau menjawab, Mei Li berkata bahwa dia akan memberitahu Zixian mengenai hal itu. Namun, Mingsun berkata bahwa dia sudah membahasnya dengan Zixian dan dia setuju. Mei Li sangat terkejut setelah mendengarnya. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Zixian memperlakukannya seperti ini. Saat ini, dia juga mengetahui sesuatu dari rekannya yang membuatnya panik. Ternyata, Sanwoo datang ke perusahaan untuk mencarinya lagi kemarin. Dia berteriak untuk memohon kepada Zixian atas utang yang dimiliki oleh Mei Li di Jepang. Mei Li segera mencari Sanwoo, lalu berlutut dan memohon kepadanya untuk melepaskannya. Dia memohon untuk tidak mengungkapkan dirinya di depan Zixian. Dia bersedia melakukan apapun. Sanwoo tidak pernah menyangka Mei Li akan begitu tertarik kepada Zixian. Dia bahkan membawanya ke bar untuk melakukan pekerjaan yang tidak terhormat. Namun, dia tidak pernah membiarkan para tamu menodainya. Karena dia juga menyukai Mei Li selama hampir 10 tahun. Akan tetapi, Mei Li tidak ingin mendengarnya menceritakan kejadian masa lalu itu saat ini. Dia hanya ingin Sanwoo benar-benar melepaskan dirinya. Saat ini, seorang anak laki-laki sedang terburu-buru, lalu membuka pintu dan berkata bahwa beberapa orang datang untuk membuat onar. Sanwoo keluar untuk memeriksanya. Ada beberapa pria setinggi 5 kaki berdiri di koridor. Mereka berteriak meminta Sanwoo untuk pergi bersama mereka. Saat Mei Li melihat sekretaris Zixian, dia bersembunyi dengan panik. Kemudian, beberapa orang itu membawa Sanwoo ke sebuah bangunan kosong. Pada saat yang bersamaan, Mei Li bergegas mendekat. Dia menelepon Sanwoo dan memohon untuk tidak mengatakan hal-hal buruk kepadanya. Namun, sekarang sudah terlambat. Percakapan antara keduanya telah didengar oleh Zixian. Lalu, Sanwoo berkata kepada Zixian mengenai pengalaman masa lalu Mei Li di Jepang. Setelah selesai berbicara, dia juga tidak lupa mengeluarkan sebuah kartu nama Mei Li dan meletakkannya di depannya. Zixian merasa kecewa saat melihatnya. Meski dia tahu Mei Li telah menipu dirinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Mei Li dulu adalah wanita seperti itu. Ternyata, alasan Sanwoo melakukan hal ini juga karena ingin Mei Li kembali ke sisinya secepat mungkin. Setelah Sanwoo pergi, Zixian tinggal di sana sendirian untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Mei Li kelak. Wanita yang sangat dicintainya sudah membuat lelucon besar terhadapnya. Hari-hari berikutnya, Mei Li selalu gelisah. Dia ingin mencari Zixian untuk menjelaskannya, tetapi dia selalu tidak bisa menelponnya. Untuk mendapatkan pengampunan Zixian, Mei Li datang lagi ke perusahaan untuk menanyakan keberadaan Zixian. Namun, begitu mengetahui bahwa Zixian sudah lama tidak bekerja di perusahaan, hal ini benar-benar membuat Mei Li kebingungan. Dia menatap cincin yang pernah diberikan Zixian untuknya dan menyesal. Dia takut akan kehilangan hubungan yang diperolehnya dengan susah payah karena hal ini. Kemudian, Zixian mengatur seorang asisten untuk menyelidiki kehidupan Mei Li. Dia mengetahui bahwa ibu kandung yang meninggalkan Mei Li itu tidak mau mengenalinya saat ini. Karena Mei Li adalah anak di luar nikah. Setelah meninggalkan Mei Li, dia menyembunyikan masa lalunya dan menikah dengan orang kaya. Kemudian, Zixian mengatur agar sekretarisnya memeriksa rekening bank atas informasi ibu kandung Mei Li. Dia sangat ingin mengetahui masa lalu Mei Li. Pada saat yang bersamaan, Mei Li tidak mau mengakhiri hubungannya dengan Zixian. Dia berinisiatif datang ke rumah sakit untuk menyenangkan calon mertuanya. Tanpa diduga, istri dari keluarga itu datang. Dia meminta Mei Li untuk datang ke restoran sendirian. Dia ingin menyuruh Mei Li menghentikan hubungannya dengan Zixian. Sebagai gantinya, dia bisa membelikan mobil dan rumah untuk Mei Li. Dia juga akan mengatur Mei Li untuk tinggal di luar negeri. Dia mendekati Zixian karena uang. Dan Mei Li pun mengaku bahwa saat itu, dia memang mempunyai pemikiran ini. Dia ingin menjalani kehidupan orang kaya melalui Zixian. Namun, sekarang aku sudah benar-benar jatuh cinta kepadanya. Oleh karena itu, dia masih tidak mau melepaskan hubungan ini dengan Zixian. Tidak lama kemudian, Zixian akhirnya muncul untuk menemui Mei Li. Namun, pertemuan keduanya tidak sebahagia biasanya. Meskipun dia tidak terlalu mengejar masa lalu Mei Li yang buruk, dia masih tidak bisa memaafkan Mei Li yang menipunya lagi dan lagi. Jika Mei Li bisa berterus terang sejak awal dan menceritakan kepadanya tentang masa lalunya, Zixian tidak akan membenci pengalaman masa lalu Mei Li. Karena dia sangat menyukai Mei Li dengan tulus.
Mei Li hanya bisa duduk berhadapan dan menangis diam-diam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sudah dia lakukan. Untungnya, Zixian juga berjanji bahwa dia akan selalu menunggu Mei Li sampai dia benar-benar bisa menghadapi hidupnya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan menerima perasaan Mei Li lagi.